Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman ataupun nikmat sehat, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan perintahnya, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dan kembali berjumpa di bulan Ramadan ini yang alhamdulillah tidak terasa kita memasuki di hari kedua bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat, tentunya di bulan Ramadan kita tidak asing lagi dengan kata ataupun istilah yaitu zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini adalah amal ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin secara individual maupun laki-laki ataupun perempuan, sekalipun dewasa ataupun anak-anak. Tentunya hal ini adalah diwajibkan untuk kita secara harfiah ataupun secara definisi singkatnya adalah zakat fitrah, mengeluarkan sedikit harta kita berupa makanan ataupun uang pokok. Tujuannya adalah sebagai bentuk pensucian kita ataupun mensucikan diri kita dan penyempurna di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan. Kaum muslimin wal muslimat, sebagaimana telah kita mengetahui bahwa zakat fitrah diklasifikasikan berbagai macam hukum dan cara kita mengeluarkannya. Adapun bisa dikategorikan sebagai sunnah, mubah ataupun haram, dan yang paling utama yaitu afdoluz zakatul fitrah, dikeluarkannya zakat sebagai utama, dan yang paling utama adalah mengeluarkannya ketika terbit fajar sebelum melakukan ataupun melaksanakan sholat Idul Fitri, dan hukum sunnah yaitu ketika kita mengeluarkannya di malam takbiran atau malam hari raya Idul Fitri, dan mubah dilakukannya ketika kita mengeluarkan di awal masuk bulan Ramadan. Adapun haram sekalipun kita mengeluarkannya yaitu ketika telah terlewatnya satu Syawal tanpa adanya uzur syar'i, yaitu bisa dikategorikan sebagai sedekah dan bukan lagi kita bisa menjatuhinya sebagai hukum zakat fitrah. Pada kesempatan kali ini, poin penting yang saya akan katakan dan saya akan bahas bahwa waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka telah disinggung yang telah saya katakan tadi bahwa waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah di waktu terbit fajar sampai sebelum melaksanakan sholat Id, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, yang artinya maka beruntunglah orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu ia melaksanakan sholat. Kaum muslimin wal muslimat, mengingat bahwasannya zakat fitrah adalah wajib hukumnya kita laksanakan, sebagian harta kita dikeluarkannya untuk diserahkan ataupun untuk diberikan kepada saudara kita yang kurang mampu, tak luput ataupun seringkali dari kita merasakan sukar ataupun kikir terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu. Bisa kita ambil pelajaran ataupun bisa kita ambil hikmah dari cerita Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah bin Hatib, di mana Sa'labah bin Hatib adalah seorang yang miskin, seorang yang kurang mampu. Namun meskipun Sa'labah bin Hatib adalah sahabat Rasulullah yang miskin, dia tak luput ataupun tak lupa
melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu melakukan sholat 5 waktu berjamaah dengan Rasulullah. Maka pada saat itu Sa'labah mengadu kepada Rasulullah untuk mendoakannya supaya dia bergelimang harta. Setelah Rasulullah mendoakannya, pada saat itu pun Sa'labah menjadikannya kaya, menjadikannya hewan ternak berkembang pesat, sehingga dia sangat sibuk mengurusinya dan melupakan sholat kewajibannya sebagai umat muslim berjamaah dengan Rasulullah. Karena Sa'labah sekarang disibukkan dengan hewan ternaknya yang begitu sangat banyak, maka ketika zakat turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengutus petugas zakat untuk mengambil sebagian harta, untuk meminta sebagian harta zakat Sa'labah, karena dirasa Sa'labah telah mampu untuk melaksanakan zakat. Pada saat itu pun Sa'labah menolak. Dia mengatakan bahwa zakat fitrah adalah bukan sebagai bentuk kewajibannya. Dia menilai bahwa zakat adalah sebagai beban ataupun pajak yang merasa dinilai tidak berkeprimanusiaan. Sa'labah mengingkarinya. Sa'labah mengingkari janji dan perkataannya, apa yang telah dia ucapkan kepada Rasulullah, apa yang telah dia janjikan kepada Rasulullah setelah dia kaya raya dan bergelimang harta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya dengan menurunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 76 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man a'adallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Yang artinya, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 76. Kemudian ketika Rasulullah SAW menegur Sa'labah dengan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sa'labah merasa takut, Sa'labah merasa cemas dengan apa yang Allah telah ditegurnya. Mengetahui bahwa wahyu Allah telah turun, maka Sa'labah sadar dan segera melaksanakan zakat. Namun zakat tersebut Rasulullah beserta petugas-petugasnya menolak, sehingga Sa'labah menyesali kehidupannya, menyesali perbuatannya sampai dia meninggal ataupun sampai dia telah tiada dan wafat. Kaum muslimin wal muslimat, dari cerita tersebut kita ambil hikmah ataupun ibroh yang bisa kita pelajari, yang bisa kita petik, bahwasannya harta telah merubah seorang Sa'labah yang tadinya taat, yang tadinya rutin berjamaah bersama Rasulullah SAW, menjadikannya kikir, menjadikannya lalai berjamaah, sehingga tiadanya dia, wafatnya dia dalam bentuk penyesalan. Kaum muslimin wal muslimat, di penghujung khutbah kali ini bisa kita simpulkan bahwasannya waktu terbaik untuk kita mengeluarkan zakat adalah pada saat waktu afdoluz zakatul fitrah, ketika terbitnya fajar sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Adapun tata cara klasifikasi tentang kita mengeluarkannya secara global, yaitu bisa diklasifikasikan sebagai sunnah, mubah, ataupun sekalipun haram. Semoga kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dicintai dan diakui, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.